Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya yang suka belajar MATLAB, pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali mengulas tentang MATLAB karena kemarin saya itu sudah lama tidak menggunakan MATLAB beberapa belakangan tahun ini. Jadi sekarang saya akan coba mengulas kembali tentang MATLAB karena beberapa pertanyaan gitu kan. Saya kan sudah upload video beberapa sebelumnya itu, ada beberapa komentar yang masih mendasar sekali tentang MATLAB, yang mereka membutuhkan sekali tentang jawaban-jawaban. Jadi ini saya buat kembali update tentang MATLAB ya. Bagi teman-teman yang suka silakan ikuti ini. Bagi yang butuh silakan tonton ya, bagi yang nggak butuh ya nggak apa-apa, karena memang MATLAB ini memang memang dikhususkan untuk orang-orang yang ingin mempelajarinya saja ya teman-teman ya. Baik, yang pertama itu kita akan coba dengan yang sudah install MATLAB ya. Ini saya sudah install MATLAB-nya. Kemudian di sini ini ada namanya dokumen ya, seperti ini teman-teman. Ketika ini saya menggunakan MATLAB versi, kita lihat versinya dulu teman-teman ya. Ini versi, bisa diketik version seperti ini teman-teman. Oke, gitu kan. Boleh juga versi itu. Oke, nah ini kita yang atasnya. Di MATLAB yang saya gunakan pada kesempatan ini untuk belajar tentang MATLAB ini MATLAB versi 8.5 gitu kan, tahun R 2015A gitu, lisensi 16.0.1052 ya. Jadi teman-teman, ini adalah MATLAB yang saya gunakan ya. Kemudian ini menyamakan saja bagi teman-teman yang sama, nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa versi yang mungkin sebelumnya belum terupdate gitu kan. Tapi kebanyakan codingnya atau jenis kodenya masih sama ya. Hanya beberapa fitur saja yang mungkin terbaru, dan sekarang mungkin kan sudah tahun 2024, mungkin masih ada yang terbarunya. Tapi saya karena masih menggunakan yang 2015, karena memang saya nggak download yang versi terbaru sekarang, MATLAB yang terbaru yang sekarang itu. Saya masih menggunakan MATLAB 2015 karena ini size-nya ini lumayan besar teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang punya paket data atau mungkin wifi bisa mendownloadnya sepuasnya gitu ya. Sementara saya di sini nggak punya terbatas lah datanya gitu kan, karena saya mendownloadnya pakai paket data. Jadi saya tuh yang saya jangkau aja gitu, yang ada aja, yang penting untuk mengenali MATLAB secara dasar itu dapat lah teman-teman ya. Baik, yang pertama yang mesti kita pelajari dari awal itu ya teman-teman ya, kita coba buka panduannya teman-teman. Panduannya ini CLC. Oke, panduannya gitu, kalian bisa, teman-teman bisa klikkan dokumen gitu kayak dokumen yang sudah disediakan oleh MATLAB gitu ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya kalau ingin belajar tentang MATLAB itu dokumennya sudah ada kok, tidak perlu mencari dari referensi yang lain teman-teman ya. Ini gunanya apa? Supaya MATLAB yang diinstal di laptop teman-teman yang atau teman-teman yang sedang menggunakan sesuai dengan panduan yang teman-teman dapat. Karena memang ada teman-teman kita tuh yang belajar MATLAB kemudian ngambil referensinya dari lain, akhirnya nggak sesuai gitu ya, karena memang ada beberapa fitur yang mungkin ada sesuai dengan buku yang dia peroleh dengan aplikasi yang dia gunakan gitu. Oke, sekarang karena kita menggunakan MATLAB 2016, kita akan coba belajar dari dokumen yang 2015 saja teman-teman. Cara memanggilnya itu, teman-teman yang ada mungkin aplikasi versi yang lain bisa ketikkan kode yang sama, dokumen gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah dokumennya. Nah, dari sini kita belajar ya. Teman-teman, jadi dalam MATLAB itu di sini kayak apa ya? Kita mulai dari awal aja, kita langsung buka klik ini ya. Klik ini kemudian open new tab. Oke, nah
Jadi untuk dasar MATLAB tuh di sini kan apa tadi? Apa namanya dia memperkenalkan ini kan namanya MATLAB Simulink Aerospace Block Set gitu ya. Optimization Toolbox gitu ya. Di sini kita pergi ke tentang MATLAB saja di teman-teman ya. Jadi dalam MATLAB tuh di sini ada apa namanya bahasa fundamental ya teman-teman. Operator gitu kan dasar-dasarnya kita bagaimana memasukkan sintak operator, kemudian mengenal tipe data, array, index array, kemudian manipulasi bagaimana memanipulasi array gitu teman-teman. Jadi secara apa namanya? Secara garis besar inilah yang akan kita pelajari terlebih dahulu bagaimana kita itu memasukkan coding atau operator di dalam software MATLAB supaya apa namanya yang kita inginkan itu ini dapat dimengerti oleh MATLAB. Karena MATLAB ini sebuah program ya teman-temannya, sebuah program yang kalau kita tuh mengenalnya apa ya? Kita biasanya kalau di kalkulator kan kalkulator lah gitu. Tapi dalam MATLAB ini dia bisa apa namanya mengerjakan lebih gitu kan. Tetapi kita harus mengerti apa namanya bahasa yang dia maksud gitu. Bahasa yang bisa apa namanya yang dimengerti oleh MATLAB gitu ya. Dengan beberapa prosedur yang sudah disediakan oleh MATLAB. Bagaimana kita memasukkan coding yang benar, bagaimana memasukkan operatornya gitu kan. Mana data tipe data yang akan kita masukkan, apakah integer, kemudian string, itu nanti kita apa namanya kita pelajari ya. Oke. Pertama itu bahasa dasarnya, lanjut fundamental. Kemudian ada matematik. Oke, di matematik ini kan biasanya kayak apa ya? Kita tuh kan sering apa namanya ada aljabar linear, kemudian basic statistik, kemudian diferensial, integral, gitu kan. Ada transform, Fourier transform, dan beberapa persamaan matematika lainnya gitu teman-teman. Di sini dia bilang kan an order matematik gitu teman-teman. Jadi kalau mamanya kita tuh menggunakan apa ya? Kalkulator mungkin 2 tambah 2 gitu bisa teman-teman ya. Di MATLAB juga bisa tuh. Tapi teman-teman di sini MATLAB dia punya kelebihan gitu. Oke, ini yang dia sediakan yang lebih nih teman-teman ya. Ada matematik kemudian grafik. Nah, teman-teman ketika kita apa ya dalam menggunakan matematika tuh kita bisa menghasilkan grafik. Grafiknya tuh apa ya ada bentuknya 2 dimensi, ada 3 dimensi, kemudian bisa berbentuk image, animation, and visualisasi lah teman-teman kayak gitu ya. Jadi ada kalanya kita tuh kayak apa ya kalau mamanya kita tuh belajar ini apa namanya pengen ngelihat hasil apa namanya gerak peluru ya gitu kan. Kalau gerak peluru kan mungkin detik sekian kita dapat angkanya segini, misalnya pada detik apa ya pada detik 1 posisi pelurunya di titiknya 0 masih 0, kemudian detik kedua dia sudah berpindah ke apa namanya posisinya udah posisi 4x gitu teman atau 4 meter atau 4 cm gitu. Kemudian di detik ketiga nanti dia sudah berada di detik di posisi ke-8 gitu namanya. Jadi hal itu bisa kita visualisasi atau kita buat dalam bentuk grafiknya dengan menggunakan software MATLAB teman-teman ya. Kemudian kita tuh kan apa nih di program script and function ya. Jadi kalau kita ngoding itu teman-teman ada beberapa coding itu yang bisa kita simpan dengan ada program file. Di program file intinya kita tuh ngodingnya gitu ya. Jadi di program file ini kita juga ini bisa apa namanya debugging apa namanya ada bug atau kesalahan lah gitu teman-teman, ada kesalahan ada kelemahan mungkin ada yang apa namanya ada program yang kita maksud nggak sesuai gitu, ini bisa kita edit di program file atau M file teman-teman ya. Oke, itu sekilas sekarang kita coba memulai salah satu aja teman-teman ya. Ini getting start MATLAB. Oke, kemudian di sini dia ada punya tutorial ini MATLAB description, kita coba ini. Oke, MATLAB product description. MATLAB is high level language and interactive environment for numerical computation. Jadi dia ini untuk apa namanya bahasa level tinggi
untuk komputasi numerik, visualisasi and programming ya. Dengan MATLAB kamu bisa analisis data, mengembangkan algoritma dan membuat model dan aplikasi teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu ya MATLAB ya. Kata kuncinya ini tahu saya teman-teman ya. Kita langsung ke ini tutorial yang dia maksud. Kita masuk ke tutorialnya. Pertama itu ada desktop basic. Nah ini teman-teman ya. Bagi apa ya? Bagi teman-teman yang mungkin secara mendasar gitu kan, masih awam atau masih ini baru pertama kali ngelihat MATLAB gitu kan, kayak gini. Nah seperti ini teman-teman, baru pertama kali ngelihat MATLAB ya kan gitu kan. Nah gimana sih cara apanya gitu. Nah pertama tuh kenal dulu, ini ada home atau ada tombol menu nih, ada menu home, ada plus, kemudian aplikasi gitu ya, aplikasi yang sudah disediakan MATLAB gitu kan, ada curve fitting, optimization gitu ya, optimization. Oke, kita ke sini aja, ke home aja dulu. Ke home di sini tuh ada new script, ada new, open, find files gitu, import data. Dan ini semua teman-teman apa namanya? Ini sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman ya. Jadi kalau sini kan ini ada namanya jendela common window. Nah, ini tadi yang namanya apa namanya? Jendela M-file atau program file teman-teman ya. Jadi di sini dia dikasih nama atau jendela editor ya teman-teman, atau apa namanya? Dikasih nama untitled gitu kan. Misalnya saya buat ini salah satu saya ketik program gitu, misalnya CLC atau kemudian garis begini, kemudian close gitu, jangan close teman. Nanti kalau close dia apa ya? Tutup ya. Nah, sekarang ini program ini bisa kita simpan teman-teman ya. Kalau kita save ya, kita buat lokasinya misalnya ini di MATLAB, mungkin nggak bisa teman-teman di situ. Kita buat di D saja. Kita kasih folder baru namanya MATLAB. Learning MATLAB, tutorial MATLAB. Kita kasih ini aja. Ini. MATLAB 2015 ya. Sekarang tapi tahun kita sekarang tahun 2004 itu. Kita buka, kemudian ini kita kasih tutorial T1. Oke, tutorial 1 atau tutorial 1 ya. Tutorial 1. Oke. Kita buat ini tak tahu. Tutorial 1 aja teman-teman ya. Oke. Nah, dalam penamaan ini teman-teman itu kita nggak boleh gini spasi satu gitu, nggak boleh teman-teman ya, harus namanya dalam satu kata gitu ya. Oke, sekarang kita simpan. Nah, sekarang kita jalankan teman-teman ya. CLC itu artinya ini teman-teman, add to pad ya teman-teman ya. CLC itu dia membersihkan jendela common window teman-teman ya. Ini kita. Nah, misalnya nih kalau kita buat A sama dengan sin nomor 1 sampai 50 ya. Oke, nah sekarang kita enter gitu ya. Kita save, kemudian jalankan gitu, teman-teman. Ini ada hasilnya teman-teman ya. Di bawah akan ada hasilnya. Ini A sama dengan 0,8 gitu teman-teman ya. Tapi sekarang kenapa bisa seperti ini? Ini teman-teman. Ini kita CLC-nya itu kita buat di atas ya. Sekarang kita coba dia buat di bawah. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, sekarang dia bersih teman-teman. Bersih. Jadi dia CLC ini membersihkan layar. Clear window. Windows. Common window. Clear common. Dia membersihkan layar jendela common window teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut dengan teman tadi ke ini ya, ke file tadi. Mana MATLAB-nya? Ke sini. Ini basicnya tadi teman-teman ya. Basic dasarnya tadi sampai di situ ada home ya.
ada new script tadi, ada new file, sama aja nanti kita buatnya new yang apa, kita ada figur, ada ini teman. Pokoknya yang terbaru lah kita apa kita mau buat, ada open. Kalau open ini kita ini macam tadi ini kita ada punya tutorial tadi kan, buat kayak ada coding yang kita simpan gitu kan. Teman-teman kan kalau mau buat coding yang beda dari sini kan boleh gitu kan. Dan simpan, nanti bisa open file dari sini gitu kan, klik mana apa file yang kalian ingin edit kembali atau lanjutkan pekerjaan yang belum selesai juga boleh dari sini ya. Itu open file, kemudian new variable ini bisa dibuat dari sini new variable, kemudian ini ada insert yang dari mana gitu teman-teman ya. Ada ini sini kayak apa ya, kayak tabel gitulah dalam apa namanya kayak kayak Microsoft Excel gitu teman-teman ya. Oke, nah sekarang tuh kalau kita coba enter kemudian baris dua. Nah, sekarang oke, ini variabel teman-teman ya, home variabel open variabel a, open variabel unnamed. Oke, ini tadi ya belum dinamakan. Kalau open variabel a berarti ini ya yang ada di ini tadi teman-teman, ini a ya. Kalau ends ini open variabel ends gitu ya, yang ini tadi yang apa namanya dan karakter ya. Ini karakter ya. Oke. Oke, itu teman-teman sekilas tentang ini ya, tentang dasar ya. Saya rasa nanti kita langsung lanjut aja contoh teman-teman ya. Berapa contoh dengan menggunakan software MATLAB ini. Karena kemarin itu rasanya ini saya sudah pernah bahas, ini cuma mengulang saja teman-teman ya. Mengenal desktop, tampilan atau tampilan awal dari aplikasi MATLAB. Ini kurang lebih seperti ini, ada Simulink Library, kita coba klik gitu ya. Ini ada Simulink Library-nya, ini kok jadi lama. Lagi loading teman-teman ya. Oke, tadi di sini tuh ada kita menggunakan clear comment dengan teman-teman, itu ada sini. Enggak apa namanya, klik ini juga sama teman-teman ya. Di sama dengan CLC itu dia bilang kan clear comment window display gitu ya. Sama. Jadi bisa dengan ketikan CLC juga boleh, dengan ngeklik clear comment juga boleh tuh. Boleh teman-teman ya. Oke, ini Simulink Library. Saya rasa nih kayak gini teman-teman. Ada model continuous yang bisa kita buat gitu kan. Ini persamaan apa ya, persamaan diferensial teman-teman. Ya diferensial d per dt, dia misal kita buat ini integral, kita pakai yang integral. Saya coba yang awal aja. Oke, kemudian teman ini ya, di sini kita edit ya. Ini kita belum masukkan variabelnya nih teman-teman. Infinitive kita coefficient C transfer d per dt. Infinitive kita buat coba 20 teman-teman, boleh coba apply dan oke. Coba jalankan d per dt 20. Ini hasil simulasi datanya start. Oke, bandingkan format. Oke. Oh, ini besok aja teman-teman ya kalau yang ini nih. Kita fix ke awal aja. Oke, ini balik ke sini. Ini kok tampilan kok jadi kecil teman-teman ya. Rasanya tadi ini viewnya layoutnya kok default. Oke. Client ini sudah, mana yang salah tadi layoutnya window only default. Oke, default ini.
kemudian balik ke sini, ini juga ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk awal kita mengenal dokumennya. Jadi kita belajarnya dari sini, dari komen saja, dari komennya, dari komen windownya, dari dokumennya. Nanti kita ngambilnya dari sini aja teman-teman ya. Nanti kita akan langsung coba contoh coding teman-teman ya. Oke, ini udah pas. Kemudian kita exit nih, exit, tutup aja teman-teman ya. Udah ya.